Salam sejahtera bagi kalian semua. Pada pengujian saat ini, saya melakukan analisis deteksi komunitas pada sebuah jaringan menggunakan dua algoritma yang berbeda, yaitu label propagation dan wall trap. Deteksi komunitas sendiri bertujuan untuk mengelompokkan simpul-simpul dalam jaringan ke dalam komunitas, di mana simpul di dalam satu komunitas memiliki keterkaitan yang lebih kuat dibandingkan dengan simpul di komunitas lain. Dalam konteks penelitian ini, jaringan dibangun dengan merepresentasikan entitas sebagai simpul dan hubungan di antaranya sebagai sisi, sehingga struktur keterkaitan dapat dianalisis secara sistematis. Algoritma pertama yang digunakan adalah label propagation. Algoritma ini bekerja dengan prinsip penyebaran label antar simpul secara iteratif. Keunggulan utama label propagation adalah kesederhanaan dan efisiensinya, sehingga sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Namun, karena sifatnya yang berbasis mayoritas lokal dan melibatkan unsur acak, hasil komunitas yang dihasilkan dapat bersifat kurang stabil dan cenderung menghasilkan komunitas yang lebih longgar. Algoritma kedua yang digunakan adalah wall trap. Berbeda dengan label propagation, wall trap memanfaatkan konsep random wall pada jaringan. Algoritma ini berangkat dari asumsi bahwa jika sebuah random wall dilakukan pada graf, maka lintasan acak tersebut cenderung terjebak lebih lama di dalam komunitas yang padat dibandingkan berpindah ke komunitas lain. Data penelitian diperoleh dari dataset master 4584 yang berisi informasi peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya. Setiap peraturan direpresentasikan sebagai simpul, node, sedangkan hubungan keterkaitan antar peraturan, seperti rujukan, perubahan, atau keterhubungan normatif lainnya, direpresentasikan sebagai sisi, edge. Data awal diproses melalui tahap prapengolahan untuk memastikan konsistensi format, menghilangkan data yang tidak lengkap, serta menyeragamkan identitas simpul agar dapat dipetakan secara akurat dalam jaringan. Peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena berfungsi sebagai instrumen pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menghasilkan berbagai produk hukum yang saling berkaitan secara hierarkis maupun substantif, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga undang-undang dan peraturan pelaksana yang lahir pada periode selanjutnya. Kompleksitas hubungan antar regulasi tersebut membentuk suatu jejaring normatif yang berkembang seiring dinamika politik, sosial, dan ketatanegaraan. Pemahaman terhadap struktur jejaring ini menjadi penting untuk mengidentifikasi pola keterkaitan regulasi, dominasi norma tertentu, serta pengelompokan tematik dalam sistem hukum nasional. Pendekatan alternatif yang mampu menangkap pola keterkaitan antar regulasi secara sistematis dan objektif yang relevan, salah satunya pendekatan adalah analisis jejaring, network analysis, yang memungkinkan peraturan perundang-undangan direpresentasikan sebagai simpul dan hubungan normatif di antaranya sebagai sisi dalam suatu graf. Data penelitian diperoleh dari dataset master 4584 yang berisi informasi peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya. Setiap peraturan direpresentasikan sebagai simpul, node, sedangkan hubungan keterkaitan antar peraturan, seperti rujukan, perubahan, atau keterhubungan normatif lainnya, direpresentasikan sebagai sisi, edge. Data awal diproses melalui tahap prapengolahan untuk memastikan konsistensi format, menghilangkan data yang tidak lengkap, serta menyeragamkan identitas simpul agar dapat dipetakan secara akurat dalam jaringan. Untuk menilai kualitas komunitas yang dihasilkan oleh kedua algoritma, penelitian ini menggunakan 4 metrik evaluasi jaringan, yaitu modularity, coverage, conductance, dan intercluster density. Modularity digunakan untuk mengukur kekuatan struktur komunitas dengan membandingkan kepadatan hubungan di dalam komunitas terhadap hubungan antar komunitas. Coverage mengukur proporsi sisi dalam jaringan yang berada di dalam komunitas, sehingga mencerminkan tingkat keterhubungan internal komunitas. Conductance digunakan untuk menilai tingkat keterpisahan komunitas dengan membandingkan jumlah sisi yang menghubungkan komunitas keluar dengan total derajat simpul di dalam komunitas. Intercluster density digunakan untuk mengukur kepadatan hubungan antar komunitas, yang mencerminkan sejauh mana komunitas saling terhubung satu sama lain. Visualisasi deteksi komunitas menggunakan algoritma label propagation memperlihatkan struktur jejaring peraturan perundang-undangan Indonesia periode awal kemerdekaan hingga dekade 1980-an, sebagaimana direpresentasikan dalam tabel master 4584. Setiap simpul pada jaringan merepresentasikan satu produk hukum, seperti undang-undang, pasal Undang-Undang Dasar 1945, maklumat Wakil Presiden, maupun peraturan Presiden awal, sedangkan sisi merepresentasikan keterkaitan normatif berupa rujukan, penjabaran, atau hubungan hierarkis antar regulasi. Pola visual yang dihasilkan menunjukkan satu klaster pusat yang sangat padat dan beberapa klaster besar lain yang relatif terpisah, yang mencerminkan pengelompokan alami regulasi berdasarkan kedekatan substansi dan fungsi hukum.
Visualisasi deteksi komunitas menggunakan algoritma Waltrap memperlihatkan struktur jejaring peraturan perundang-undangan yang lebih tersegmentasi dibandingkan hasil label propagation, sebagaimana ditunjukkan oleh pengelompokan simpul yang lebih rapat dan batas antar komunitas yang relatif lebih jelas. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan analisis jejaring sosial merupakan metode yang efektif untuk mengungkap struktur dan pola keterkaitan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi menggunakan metrik modularity, coverage, conductance, dan intercluster density menunjukkan adanya perbedaan karakteristik komunitas yang dihasilkan oleh kedua algoritma. Algoritma Waltrap secara konsisten menghasilkan nilai modularity dan coverage yang lebih tinggi, serta nilai conductance dan intercluster density yang lebih rendah dibandingkan label propagation. Temuan ini mengindikasikan bahwa Waltrap mampu membentuk komunitas yang lebih kohesif secara internal dan lebih terpisah secara struktural antar komunitas, sehingga lebih efektif dalam menangkap struktur komunitas yang kuat dalam jejaring peraturan perundang-undangan. Sementara itu, label propagation tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dari sisi efisiensi dan kemampuannya mendeteksi komunitas secara cepat, meskipun komunitas yang dihasilkan cenderung lebih longgar dan memiliki keterhubungan antar komunitas yang lebih tinggi.